7 Agustus 2019 sebagai implementasi Nawa Bakti Satya serta MOU antara Pemprov Jawa Timur dengan UNUSA, ITS, dan ICSB, Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Indar Parawansa melaunching program One Pesantren One Product, OPOP. 2 pekan berselang, pada tanggal 22 Agustus 2019, Gubernur meresmikan berdirinya OPOP Training Center di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA. Melalui OPOP, pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pesantren dilakukan dengan 5 aspek fasilitasi, yakni aspek kelembagaan dan usaha, aspek sumber daya manusia, aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek pembiayaan. 5 aspek tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam semangat rembuk nyekruk antara seluruh perangkat daerah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Saat ini, OPOP diikuti oleh 350 pesantren dari target 1.000 pesantren pada tahun 2023 dan telah menghasilkan 350 produk unggulan terdiri dari sektor makanan dan minuman, fashion, handicraft, pangan organik, perkebunan, peternakan, perikanan, kopi, wisata halal, dan teknologi informasi. Alumni pesantren tidak hanya berprofesi sebagai dai dan guru ngaji. Melalui program OPOP, alumni pesantren membuktikan diri mampu berwirausaha dan menjadi agen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, pesantren dan alumni pesantren diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan paling sedikit 1 produk unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional. Kepada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gubernur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang telah memberikan kepada kami perhatian, khususnya perhatian terhadap UMKM yang ada di pondok pesantren. Terima kasih kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang telah memberikan pendampingan, pembinaan kepada UMKM di Jawa Timur melalui peran serta OPOP yang sangat luar biasa. Bikla Coffee bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan saat ini, tidak terlepas semuanya dari peran serta pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama OPOP Jawa Timur. Program OPOP Bu Khofifah ini program yang sangat unggul, merupakan langkah jitu untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. OPOP Jatim, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka, dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gubernur dan seluruh pihak yang mendukung suksesnya OPOP di Jawa Timur. Mari bersama kita sukseskan OPOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dalam program Jatim Bangkit, sebuah program yang kami persembahkan agar kita semuanya terus menjaga dan menumbuhkan semangat serta optimisme untuk bisa bangkit di masa pandemi dan setelahnya. Dan hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat luar biasa. Seperti tadi Bu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah gudangnya pesantren. Kurang lebih ada sekitar 6.000 pesantren yang ada di Jawa Timur. Dan ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa yang harus diberdayakan, ditumbuh kembangkan. Salah satunya adalah melalui program OPOP, One Pesantren, One Product. Nah, lantas seperti apakah geliat program ini, apalagi semasa pandemi? Akankah OPOP ini bisa berkontribusi untuk bisa terus membuat keberdayaan ekonomi kita bisa
tumbuh dan juga bangkit. Lantas seperti apa langkah-langkah yang dilakukan sepanjang pandemi ini masih berlangsung dan setelahnya? Bersama saya Mil Faiza, petang hari ini tentu tidak sendiri, sudah hadir dua orang narasumber yang sangat istimewa. Telah hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, beliau adalah Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi MM. Assalamualaikum Pak Mas Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau manggilnya Mas saja. Monggo silakan. Dianggap kakak ya, Pak Mas Purnomo. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami. Siap. Ya. Dan di samping beliau juga telah hadir Sekretaris Jenderal OPOP. Gak cuma PBB yang punya sekjen ya, OPOP pun juga punya sekjen. Sekjen OPOP Jawa Timur. Ada Bapak Muhammad Ghofirin MPD. Assalamualaikum Pak Ghofirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap kali berbicara tentang OPOP pasti ada beliau begitu ya. Insya Allah. Tapi sebentar, kalau boleh tahu, ini kok ada 6.000 pondok pesantren di Jawa Timur. Ya. Sudah berapa banyak yang mendapatkan sentuhan OPOP? Ya, jadi yang ikut OPOP kita ukur sesuai dengan semangat dan juga kemampuan. Ada 6.000 pesantren. Kalau berbicara one pesantren, one product, mestinya 6.000 kita berdayakan. 5 tahun pertama, kita akan memberdayakan 1.000 pesantren. Harapannya adalah dengan 1.000 ini menjadi sebuah percontohan real yang akan ditiru oleh pesantren-pesantren lain di Jawa Timur. 1.000 ini secara bertahap kita latih, kita dampingi, kita buka akses pemasaran dan pembiayaannya. Di tahun 2019 150 pesantren dengan menghasilkan 150 produk. Di tahun 2020 nambah 200 menjadi 350 dan di tahun 2021 nambah 200 lagi menjadi 550. Tahun depan nambah 200 dan terakhir di 2023 nambah 250. Sehingga total 5 tahun 1.000. Kenapa angka 1.000 yang kita pilih? Tentu bukan angka yang bukan berdasar kajian, tetapi sudah kita ukur bagaimana semangat pesantren-pesantren di Jawa Timur ini, baik skala sedang, skala kecil maupun juga skala besar, di dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi di masing-masing pesantren. Nah, tahun 2020, 2021 kita masih berada di masa pandemi, begitu. Ya. Itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap program OPOP yang berlangsung di Jawa Timur, Pak Ghofirin? Tentu sangat berpengaruh pada awalnya. Maret 2020 kita baru 1 kali kegiatan OPOP, kemudian kita tiba-tiba harus menahan diri dari periode Maret hingga bulan Agustus, dan kemudian berjalan lagi pada pada bulan September 2020. Namun di tengah pandemi kita tentu terus berimprovisasi, melahirkan inovasi-inovasi dan kreasi baru. Di antaranya di Desember 2020 kemarin, Ibu Gubernur melaunching sebuah aplikasi marketplace yang kita sebut dengan OPOP Mart. Ini sebuah terobosan terbaru dari OPOP Jawa Timur di dalam mengatasi sepinya pembeli dan sepinya transaksi di masa pandemi. Tentu dengan adanya OPOP Mart ini kita dorong pada masyarakat luas untuk mengkonsumsi produk-produk pesantren. Ya, di masyarakat atau pemirsa juga mungkin bertanya-tanya, apa kaitannya Dinas Koperasi dan UKM dengan OPOP? Nah, ini kaitannya sangat erat begitu ya. Seperti dua saudara yang harus berjalan beriringan saling menguatkan begitu ya Pak Mas Purnomo. Sepanjang yang berlangsung sampai saat ini dari 2019 sampai saat ini, apa saja yang support yang diberikan oleh Dinas Koperasi terhadap keberlangsungan program OPOP di Jawa Timur, Pak? Oke, baik Mbak Emil. Jadi OPOP ini menjadi ikonnya Ibu Gubernur. Tentunya semua komponen, semua lembaga, stakeholder itu juga harus mendukung. Dan kegiatan-kegiatan supporting itu semuanya ada di beberapa lini yang memang mendukung terhadap OPOP ini. Kami yang memang diberi tugas untuk itu melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan program-program yang juga harus nyekrup dengan OPD lain. Jadi tersinkronisasi dengan OPD yang lain. Harus, iya. Kira-kira bentuk sinkronisasinya seperti apa? Jadi Saya ingin begini. mendengarkan penjelasan lebih lanjut, tapi kita harus break sejenak, boleh? Siap. Ya. Biar penasaran yang di rumah. Kami harus break sejenak, kami kembali usai pariwara berikut ini pemirsa. Di
Di tahun 2021 ini ditargetkan ada sekitar 550 pondok pesantren di berbagai penjuru Jawa Timur yang tersentuh program OPOP, One Pesantren One Product. Namun dalam perjalanannya dari tahun 2019 hingga saat ini tentu banyak sekali yang sudah dialami perjuangan, jatuh bangun, komitmen kerja keras yang luar biasa dari kalangan pondok pesantren untuk bisa menjadikan program ini benar-benar memberikan kesejahteraan kepada santrinya, pondok pesantrennya maupun alumni pondok pesantrennya. Nah, kami memiliki salah satu testimoni yang akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, yaitu Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, bahwa Ibu Gubernur Jawa Timur itu memiliki salah satu programnya adalah OPOP, One Pesantren One Product. Satu pesantren, satu produk. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian produk pesantren, produk pesantren itu cuma satu itu saja, tetapi tentu bermacam-macam produk, namun ada kekhasannya untuk pesantren tertentu memiliki produk tertentu. Nah, ini luar biasa program ini karena kemudian akan membuat kemandirian pesantren dan kemudian juga akan membuat kebangkitan pesantren. Kenapa demikian? Karena jelas pesantren sekarang ini yang mungkin masyarakat di luar pesantren itu belum memahami tentang bagaimana pesantren. Pesantren hari ini adalah pesantren yang sangat kompetitif di bidang akademis. Sementara kemudian dengan adanya OPOP, maka keterampilan realistis itu terwujud di sebuah pesantren. Ketika itu terjadi, maka lengkaplah perpaduan akademis dengan keterampilan yang diolah oleh kecerdasan yang tentu saja anak-anak santri hari ini itu bisa jadi kecerdasannya lebih daripada pelajar-pelajar biasa, karena mereka juga sempurna diberikan pengetahuan umum. Apa saja pengetahuan umum yang ada di sekolah, di pesantren ada, dan kompetitif. Sementara pelajaran-pelajaran agama tidak didapatkan di sekolah-sekolah umum seperti halnya yang ada di pesantren. Dan ini akan membuat keilmuannya yang luas, tetapi sekaligus juga pembentukan kecerdasan yang luas karena mereka bisa berpikir di berbagai bidang. Nah, kemudian sekarang dengan program dari gubernur, dari Ibu Gubernur, dengan adanya OPOP, maka akan lebih lengkap lagi karena akademis yang ditambah dengan keterampilan, apalagi keterampilan yang realistis, diolah oleh kecerdasan, maka akan mewujudkan sebuah kreativitas. Dan ketika kreativitas itu dioperasionalkan oleh apa yang disebut al-akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang malas, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, itu antara lain tidak boleh malas orang, tidak boleh berkata tidak bisa, tidak boleh putus asa. Jika karakter-karakter yang demikian dimiliki oleh seorang santri, oleh seorang pelajar, maka pasti orang tersebut akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya dan tentu juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Baik, memang pesantren saat ini memang harus menjawab beragam tantangan zaman dan keberadaan OPOP kita harapkan bersama nantinya bisa mensupport akan hal tersebut. Tadi sempat terputus pertanyaan saya, kan ada OPOP, kemudian ada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dan ada dinas-dinas yang lainnya. Sinkronisasinya bagaimana untuk bisa OPD-OPD ini bisa memberikan support terhadap program OPOP Jawa Timur, Pak Mas Purnomo?
Baik, Mbak Emil, jadi saya lanjutkan yang tadi bahwa program OPOP ini merupakan program ikon Ibu Gubernur Jawa Timur. Maka kita semuanya harus betul-betul bisa mewujudkan mimpi tersebut. Ya. Karena dengan 3 pilarnya tadi itu, dan ini masuk di dalam Jatim Berkah maupun Jatim Berdaya dalam Nawabakti Satya, maka ini kita harus betul-betul pelaksanaannya harus barokah, jadi berkah gitu ya, tidak oleh masyarakat tapi juga oleh semuanya. Nah, kami di dinas yang harus rembuk nyekrut dengan OPD-OPD lain dalam hal pola pembinaan, pendampingan, bimbingan dan sebagainya. Ada 5 kegiatan yang harus kami lakukan. Pertama, dari kelembagaannya. Kita petakan jumlah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang sudah kita katakan ada 6.000 lebih. Tepatnya 6.584. Dan sudah ada 4.600-an yang sudah punya NSPP ya, menurut Pak Gobirin tadi. Dan sudah ada 1.584 koperasi pondok pesantrennya. Untuk suatu pesantren trainer dan santripreneur, maka di situ koperasi pondok pesantren harus diberdayakan dan harus ada. Ya. Kemudian yang kedua SDM-nya, yaitu santrinya, ya pengelolanya. Ini harus betul-betul unggul, ya. SDM-nya itu harus betul profesional dan mengelola, karena bukan hanya karena santri kemudian selalu tidak, harus juga dia berwirausaha. Maka santrinya itu harus kita berdayakan, harus betul-betul jadi santripreneur. Kemudian yang ketiga di produksinya kita fasilitasi mereka, produknya kita fasilitasi, kita dampingi mereka, baik oleh dinas kami, dinas perindustrian perdagangan, dinas-dinas yang terkait lainnya, itu bersama-sama untuk memfasilitasi terhadap sertifikasi dari produk supaya terwujud 1.000 produk yang harus menjadi cita-cita di dalam rangka membangkitkan produk di pondok pesantren tersebut. Memang tidak hanya satu produk di pesantren, banyak produk gitu ya. Tapi kita mencoba untuk mengkomunalkan, komunal branding terhadap produk-produk agar supaya pasarnya itu lebih cepat, lebih laku. Itu yang ketiga. Yang keempat, permodalan. Kami mencoba untuk memberikan pendampingan juga melalui Bank Jatim, Bank UMKM, ada kredit usaha rakyat, dan ada hibah dan sebagainya yang kita berikan kepada pondok pesantren untuk menambah permodalan, meningkatkan produktivitasnya. Dan yang kelima adalah pemasarannya. Pemasarannya tadi di samping ketika pandemi itu juga kami berkolaborasi dengan marketplace. Kami juga setelah meluncurkan OPOP Map. OPOP Map yang kami ciptakan agar supaya OPOP ini juga punya market sendiri yang bisa memasarkan produk-produknya, anggota dari OPOP itu sendiri, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Dan bahkan kami akan mencoba untuk produk-produk yang sudah dikurasi ya bersama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, itu nanti kita akan coba untuk kirim ke luar negeri. Ya. Ya, ada beberapa yang sudah sebetulnya. Ini akan lebih lagi untuk ke sana. Ini cukup banyak ya ternyata yang dilakukan selama ini untuk bisa mensupport OPOP Jawa Timur gitu. Banyak. Ya? Jadi tidak hanya kami ya, seperti saya katakan tadi, ada dinas pertanian, ada dinas perkebunan, ada peternakan, perikanan kelautan, pendidikan, tenaga kerja, ya, biro ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah Dinas Kominfo yang mensiarkan lebih jauh lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman OPD. Baik. Gitu. Nah, tapi di masa pandemi ini pasti tantangannya berbeda begitu ya dibandingkan dengan sebelumnya, dan ini bisa jadi penghalang, tapi juga kalau kita berpikir terbalik ini bisa jadi sebuah peluang. Nah, kira-kira seperti apa tantangannya? Dijawab nanti, kita harus beri sejenak. Kami kembali pemirsa usai pariwara berikut.
tantangan yang terjadi biasanya ada secercah peluang di sana. Nah, apakah tantangan berupa pandemi ini justru menumbuhkan peluang atau justru seperti apa? Kita langsung tanya saja ke Pak Mufirin. Tantangan apa saja yang dihadapi selama pandemi ini, Pak? Iya, diantaranya kan kita memang harus terbatas ya. Pertemuan dibatasi, pembinaan, pelatihan tidak bisa luring, harus daring. Oleh sebagian pesantren memang ini hal baru. Tetapi dengan kekompakan dan semangat. Kayaknya bagi seluruh orang di dunia deh Pak, ini hal baru. Dulu saya nggak pernah kenal dengan Zoom gitu ya, nggak pernah kenal dengan apalah gitu ya, Google dan lain sebagainya. Baik, dan itu ternyata di sisi lain juga menumbuhkan kreativitas dan inovasi baru. Bahwa OPOP ini Mbak Emil dipimpin oleh Dinas Koperasi sebagai leading sektornya. Tetapi banyak dinas yang kemudian bersama-sama membangun OPOP di Jawa Timur ini. Maka kalau kita berpulang kepada 3 pilar tadi, ada santripreneur, mitranya adalah dinas pendidikan. Kita ingin menciptakan santri-santri yang tidak hanya mahir di bidang agama, tapi juga mahir di bidang wirausaha. Melalui sebuah program yang kita sebut dengan program santri wirausaha, ataupun yang akan kita gagas ini adalah sebuah program baru yang coba kita inisiasi dengan nama pesantren vokasi. Itu sebenarnya adalah pilihan bagi masing-masing santri, oh saya mau bergabung atau tidak, itu adalah pilihan atau diwajibkan ketika ia sudah masuk di pesantren yang sudah ada program OPOP di dalamnya? Iya, jadi pesantren ini kan unik ya. Pesantren itu walaupun peserta didiknya mulai dari tingkat dasar, tetapi sudah punya kemandirian dalam kurikulumnya. Seperti halnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada ketentuan umum tetapi dalam implementasinya dibebaskan menurut kurikulum yang dibangun oleh perguruan tinggi itu. Itulah pesantren. OPOP yang kemudian diikuti oleh 550 pesantren ini berharap santri-santrinya juga punya peningkatan pemahaman dan keterampilan di dalam kewirausahaan. Sehingga kita kembalikan kepada pesantren apakah kiai bermaksud mengikut sertakan semua santri, karena di pesantren itu ada yang jumlah santrinya ribuan, ada yang 15.000, ada yang ratusan. Tapi kalau undang-undangnya cukup 30, Mbak Emil. 30 saja sudah boleh mendaftarkan diri sebagai pesantren. Nah, tentu ini sebuah terobosan baru di mana dulu orang memondokkan putra-putrinya, tentu harapannya menjadi ahli dakwah, menjadi ahli agama. Tetapi di era sekarang tidak hanya cukup itu. Yang menjadi kekuatan pesantren harus dipertahankan, tetapi kekuatan baru di bidang wirausaha itu harus diberikan. Maka melalui OPOP pilar santripreneur bekerja sama dengan dinas pendidikan ingin kita wujudkan. Yang kedua pesantrenpreneur. Kalau bicara pesantren institusinya, maka kita ingin yang ngurusi OPOP lembaga besarnya adalah pesantren, tapi lembaga bisnisnya adalah koperasi. Maka kita dorong pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mendirikan koperasi pondok pesantren. Itulah peran dinas koperasi sebagai leading sektor bersama-sama dengan dinas lain. Kenapa ada dinas perikanan kelautan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya? Karena pesantren dari 38 kabupaten kota, klasternya berbeda-beda. Ada yang klaster pertanian, maka ini butuh dinas pertanian. Ada klaster perkebunan, maka butuh jadi dinas perkebunan. Jadi tergantung masing-masing potensi di pondok pesantren tersebut, itu yang dikembangkan begitu. Betul sekali, sehingga berawal dari potensi lokal, kearifan lokal, potensi lokal yang dimiliki oleh pesantren ini yang kita angkat. Sehingga bukan hal baru, bukan harus sesuatu yang impor, tetapi sesuatu yang memang berasal dari dirinya sendiri. Maka butuh sinergi rembuk nyekrup antar OPD. Yang ketiga, sosiopreneur. Kita bicara alumni, jangan sampai lah ya, kita ini pesantren dicap gudangnya penghasil pengangguran di Jawa Timur. Alumni pesantren harus berdaya secara ekonomi, bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta kerja. Kita ingin adik-adik kita lulusan pesantren dengan segenap kemampuan dan keterampilannya justru membuka lapangan pekerjaan bagi adik-adik dan seterusnya. Inilah perannya sosiopreneur yang kemudian kita linkkan dengan dinas tenaga kerja, dengan dinas perindustrian dan perdagangan, supaya mereka punya program-program terobosan-terobosan di dalam peningkatan kapasitas alumni. Nah, ini semua tidak cukup. Maka kita bantu lagi dengan dinas dengan bidang yang kita sebut logistik sebagai hilirisasi. Banyak pameran yang difasilitasi oleh dinas koperasi, oleh dinas perindak, oleh biro ekonomi dan lain sebagainya, termasuk Bank Indonesia. Kita ingin yang ditampilkan itu betul-betul terkurasi dengan baik. Sertifikasinya, legalitasnya, kemasannya,
packaging maupun labelnya semua. Produknya sudah ada yang standar. pernah diekspor nggak sih di antara sekian banyak produk di OPOP di pesantren? Iya, itulah yang sedang kita ikhtiarkan Mbak Emil. Kalau bahasanya pesantren pernah diekspor dengan cara apa? Nitip TKW kan begitu. Iya. Nah, ini guyonan Iya, saja. iya. Dalam artian memang sedang kita siapkan menuju ke situ, dan salah satu komunitas yang paling memungkinkan adalah sebenarnya kopi. Kita ingin produk kopi yang di Jawa Timur ini sangat luar biasa, dan itu ternyata dari pesantren. Luar biasa. Kopi rempah yang kita nikmati bikinan pesantren bermanfaat ganda. Selain untuk kebugaran juga untuk penolak virus corona insya Allah begitu. Iya. Karena memang di situ ada rempah-rempah. Nah, tidak cukup di situ. Ada marketing komunikasi yang kemudian disinergikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Jawa Timur. Tidak cukup di situ. Ada OPOP Training Center UNUSA. Tempatnya di UNUSA sebagai lembaga inkubasi bisnis di mana para pesantren yang sudah mulai startup bisnis, produknya sudah mulai kelihatan, mau dinaikkan kelasnya dari startup menjadi scale up misalnya, maka digodok terlebih dahulu dalam sebuah program di OPOP Training Center itu sebagai inkubasi bisnis, sehingga keluar dari inkubasi bisnis dia terlahir sebagai produk yang betul-betul unggul, kompetitif dan inovatif. Nah, kita tahu kalau Jawa Timur itu gudangnya koperasi ya, koperasi wanita, koperasi simpan pinjam, sekarang ada koperasi pesantren, kopontren begitu ya. Tapi kita kan tidak ingin hanya sekedar kuantitas, tapi kualitasnya begitu. Bagaimana memastikan agar koperasi-koperasi yang didirikan di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini benar-benar qualified dan mereka tidak hidup enggan mati tak mau begitu, Pak Mas Purnomo. Oke. Terima kasih Mbak Emil. Jadi begini Mbak Emil, kembali ke posisi OPOP kita ya, bahwa kita itu sudah dinaungi oleh Pergub, peraturan gubernur. Kemudian juga ada SK tim OPOP, ya, di mana ketuanya itu adalah Pak Heru, Pak Sekda kita, gitu ya. Di situ juga ada SK gubernur tentang training center, ya, di UNUSA. Dan di tim itu tidak hanya dinas, ada perguruan tinggi, ada UNUSA, ada ITS dan sebagainya yang tergabung di dalam tim itu. Dan juga ada ICSB. ICSB ini juga merupakan bagian yang memang di dalam kolaborasi untuk membangkitkan dan meningkatkan OPOP ini, ya, terutama di pasar dan di proses produksinya. Jadi peran itu ada, dan media, ya, dan media. Tentunya Kominfo yang menangani untuk itu. Ya. Nah, itulah salah satu tim kekuatan Jawa Timur untuk betul-betul memajukan OPOP. Tentunya apa yang disampaikan Pak Goviren tadi, bahwa untuk bisnis itu pesantren harus punya koperasi. Betul. Jadi koperasi di pondok pesantren itu ada 1.584 dari 6.864 pondok pesantren. Dan ada 4.600 yang sudah punya NSPP kan gitu ya. Nah, 1.500 ini tentunya memang kalau kita lihat dari kuantitas besar. Kalaupun kita mencari 1.000 dalam 5 tahun sudah oke. Tapi kualitasnya itu yang memang kita utamakan. Kualitas suatu koperasi itu dilihat dari bagaimana peran dari pengurusnya, keaktifan dari pengurusnya, dan pengelolanya. Yang kedua, ketaatan di dalam melaksanakan rapat anggota tahunan. Karena rapat anggota ini hukumnya wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, termasuk dalam peraturan pemerintahnya dan anggaran dasar rumah tangganya koperasi itu. Kemudian laporan keuangannya itu sehat, gitu ya. Aktivitas usahanya baik di sektor keuangan maupun sektor realnya itu jalan, ya, itu kualitasnya. Itu ada kurang lebih 60% dari jumlah 1.584 itu. Selama pandemi ada penambahan, pengurangan atau stagnan atau masih sama? Tambah, justru nambah. Kualitasnya justru nambah. Karena apa? Pelaksanaan usaha bisa melalui Zoom. Pelaksanaan rapat anggota juga melalui Zoom, gitu ya. Nah, tinggal mereka laporan secara lengkap kepada kami bahwa koperasi saya sudah melaksanakan kewajiban melaksanakan RAT, kewajiban produksinya, kewajiban kelembagaannya, organisasinya, tata laksananya sudah dilaksanakan. Ini meningkat
dari tahun 2019 ke 2020, kalau saya ukur tahun buku koperasi, itu meningkat 15% yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Ya, jadi itu lebih banyak. Jadi sekarang itu yang sudah melaksanakan RAT tahun buku 2019, laporan di 2020 dan di 2021 ini sebanyak 14.000 dari jumlah 22.224 koperasi yang aktif di Jawa Timur. Jadi kualitasnya semakin bertambah, termasuk di dalamnya adalah koperasi pondok pesantren. Kalau sisanya itu bagaimana Pak? Apakah mereka memang masih dalam proses untuk bisa beradaptasi dengan hal baru ini, atau mereka apa kendala yang dihadapi? Betul, jadi sisanya itu masih beradaptasi. Yang pertama, mereka belum berani melakukan RAT karena tidak berani mengumpulkan orang banyak. Nah, kami berikan sosialisasi bahwa bisa dilakukan melalui Zoom meeting, dan itu ada ketentuannya dari pemerintah pusat, dan mereka akhirnya melakukan. Sekarang kan masih bertahap ya. Untuk tahun buku 2021 ini ya, di tahun 2020 tahun bukunya itu sudah ada peningkatan lumayan dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2020 dengan 2021. Itu yang sudah melaksanakan RAT itu sudah naik 25%. Baik. Ya, pada bulan yang sama ya, pada bulan yang sama, yaitu bulan yang sama di Februari ini dengan Februari tahun 2020. Itu ada kenaikan, sudah melaksanakan, berarti kan kualitas daripada koperasi untuk melaksanakan itu, pertanggungjawabannya itu semakin banyak. Jadi trennya positif begitu positif, insya Allah positif itu ya. Dan ada data yang kami sajikan untuk itu. Nah, dengan demikian maka saya optimis, kami optimis bahwa di lingkungan pondok pesantren itu betul-betul bisa melakukan apa yang dinamakan dengan bisnis di koperasi itu. Karena mereka sudah mulai memahami pentingnya untuk berkoperasi, pentingnya untuk kebersamaan di dalam mengelola organisasi maupun usahanya. Pesantren itu kan punya karakternya masing-masing gitu ya, Betul. punya kearifannya masing-masing begitu. Satu pesantren dengan yang lain bisa jadi berbeda. Nah, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh baik dari Pemprov Jatim maupun dari OPOP begitu ya, untuk bisa menumbuhkan insight baru bahwa ini adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan, tidak hanya untuk kemaslahatan kita manusia, tapi untuk kemaslahatan kita semuanya begitu. Kita harus beri sejenak, Bapak-bapak, kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Jatim Bangkit. Sebagai gudangnya pondok pesantren, Jawa Timur memiliki begitu banyak potensi. Nah, satu pesantren dengan yang lain memiliki karakter dan kearifannya sendiri-sendiri, sehingga ketika ada sebuah program yang namanya OPOP yang mungkin bisa jadi ini berbeda dengan kebiasaan, dengan kultur di masing-masing pesantren tersebut, ada upaya yang harus dilakukan begitu ya untuk melakukan pendekatan atau bisa memberikan insight, wawasan tentang ini program seperti apa sih, maksudnya seperti apa, tujuannya seperti apa, pendekatan seperti apa yang dilakukan akhirnya dari OPOP Jawa Timur? Ya, ini pertanyaannya tepat sekali ya, karena memang masing-masing kiai itu punya pembawaan sendiri-sendiri. Maka memang yang bisa langsung beradaptasi dengan kiai ya dari kalangan pesantren itu sendiri. Kami di dalam menjalankan OPOP tidak terlepas dari PWNU, PW Muhammadiyah, RMI, dan asosiasi-asosiasi pondok pesantren lainnya yang memang paham betul karakteristik pesantren. Saya bersyukur sekali, Pak Emil. Ketika 2019 bulan Agustus, OPOP ini di-launching oleh Ibu Gubernur, ternyata embrio wirausaha pesantren sudah ada. Itulah yang kemudian tergabung di dalam 150 pesantren peserta OPOP angkatan pertama atau tahun pertama. Dan itu mereka sendiri yang inisiatif bergabung. Betul. Atau ditunjuk nih oleh Pemprov Jatim? Iya, soal kepesertaan sudah jelas di Peraturan Gubernur nomor 62 tahun 2020 bahwa peserta OPOP itu pesantren, santri, dan alumni yang kita beri kebebasan untuk mengakses, artinya daftar. Cukup kunjungi saja opop.jatimprov.go.id, daftar di situ. Namun demikian faktanya memang kalau kami hanya berharap dari pendaftar itu memenuhi kuota,
kami khawatir tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu kami bekerja sama juga dengan Kemenak Kanwil Provinsi Jawa Timur untuk mensiarkan program ini dan menjaring kepesertaan. Alhamdulillah dari 38 kabupaten kota yang dijaring oleh Kemenak masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Timur ini sudah sesuai dengan target yang kami impikan, kami canangkan. Ada 200 pesantren di tahun 2021 ini yang sudah siap-siap untuk kami finalkan, untuk kami tetapkan menjadi kepesertaan OPOP tahun 2021. Tentu ini membuka peluang bagi semua pesantren yang ada di Jawa Timur, santri dan juga alumninya untuk bergabung dengan OPOP yang tentu fasilitasinya sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi sebagai Ketua OPOP, agar mereka berdaya secara ekonomi. Dan embrio ini ternyata mampu ke pesantren-pesantren lainnya, mampu menstimulus pesantren lainnya. Karena untuk mungkin melihat success story dari pesantren yang sudah mendapatkan sentuhan OPOP begitu ya? Betul. Ada satu pesantren di lereng Gunung Argopuro, sebelum ikut OPOP, omset produksi kopinya hanya 6 kilo per hari. Setelah ikut OPOP, dapat fasilitasi merek gratis, dapat fasilitasi halal gratis, sekarang menyentuh angka 2 ton per hari omset produksinya. Ini sebuah testimoni yang tidak dibuat-buat, itu fakta adanya, dan saya berharap ini mampu memberikan motivasi kepada pesantren-pesantren untuk ikut OPOP. Dengan demikian, bekal kepada santri jelas, dibekali ilmu agama dan juga dibekali ilmu wirausaha. Ilmu dunia dan akhirat ya. Betul. Lengkap gitu. Baik, tapi kalau di antara misalnya kan sekarang ada tambahan 200 pondok pesantren tahun 2021 sehingga total jadi 550 pondok pesantren yang sudah akan ada memberlakukan OPOP begitu. Misalnya di luar itu ternyata ada aduh saya ingin bergabung nih di program ini, tapi saya masih belum masuk di 200 ponpes ini. Apa yang harus saya lakukan? Ngantri dan bersiapkan diri. Oh, iya, ngantri tapi sambil siap-siap gitu ya. Artinya begini ya. Jangan menunggu ikut OPOP dulu baru mendirikan koperasi. Sambil ikut kepesertaan OPOP tahun 2022, proses sekarang pendirian koperasi pondok pesantrennya. Kalaulah memang dirinya pesantren ini belum memiliki legalitas di Kemenak, urus izin Kemenaknya sehingga muncul NSPP-nya. Sehingga pada saat tahun 2022 nanti dibuka pendaftaran baru, pesantren yang bersangkutan sudah siap. Tapi agar tidak salah langkah, tidak salah jalan, boleh ya mungkin sambil berkonsultasi dengan OPOP Jawa Timur, apa yang harus kami lakukan untuk bersiap-siap gitu agar 2022 sudah siap tinggal landas gitu ya. Dengan senang hati dan itu menjadi tugas kami. Iya. Dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terhadap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pondok pesantren yang mungkin dalam tanda kutip mungkin masih meragukan program ini, apa yang ingin disampaikan? Iya. Oke, jadi bagus sekali itu pertanyaan itu karena memang ada juga pertanyaan-pertanyaan itu ya. Maka kami tim ini betul-betul bisa memberikan penguatan, memberikan sosialisasi terhadap manfaat dan pentingnya OPOP ini. Karena itu kemaslahatan. Gitu. Jadi ini harus Gus Kofire nyampaikan setelah masuk OPOP ada peningkatan omset, betul, ya betul. Jadi trendnya untuk omset secara keseluruhan itu naik dari produk-produk OPOP itu sendiri. Karena apa? Kita ingin menunjukkan bukti kepada pondok, tidak berupa janji, gitu ya. Kalau janji nanti nggak bisa ditepati, tapi memberikan bukti. Buktinya ada beberapa statement dan hasil-hasil yang ditunjukkan oleh pondok pesantren yang memang di situ sudah ada koperasinya, ada teman-teman OPD yang memang bersama-sama membina, melakukan pendampingan di pondok itu, gitu ya. Maka kami harus bisa meyakinkan kepada pondok-pondok yang ada di Jawa Timur untuk mereka bisa bergabung bersama-sama di OPOP ini. Tentunya kami menunjukkan bukti yang sudah ada gitu ya. Walaupun memang masih belum optimal gitu ya, belum optimal karena masih kita ikhtiar terus termasuk yang 200 ini nanti. Yang 200 ini sudah banyak yang ngantri sebetulnya. Dan 200 itu sudah lebih sebetulnya dari daftar yang ada di kami. Maka ini kami nanti lakukan seleksi bersama-sama. Bersama-sama dari tim yang betul-betul nanti bisa masuk dalam OPOP ini. Tentunya sosialisasi, pertanyaan, komunikasi itu sudah kita siapkan ruang, baik ruang di medsos
ya, atau ruang yang memang ada di OPOP Training Center atau juga di kantor kami, ya, dan juga di tempat-tempat pelayanan OPOP kami gitu ya. Nah, disitulah tempat teman-teman pondok untuk berkomunikasi dengan kami. Kami akan menjelaskan semua terhadap program-program, tujuan dan sebagainya. Kalau untuk produk unggulan OPOP ini apa saja sih? Kalau tadi sempat diceritakan kopi, kemudian apa lagi yang memang bisa sebagai apa ya, inspirasi success story dari program ini? Iya, ada di antaranya AMDK. Apa itu? Sekarang air minum dalam kemasan merek Santri sudah beredar di mana-mana. Sudah ada di mana-mana ya. Ini isinya adalah Jadi banyak. Kalau Mbak Emil pakai batik, coba cek, jangan-jangan itu bikinan pesantren. Kalau kita mengkonsumsi tahu, coba cek, jangan-jangan itu juga produksi pesantren. Ternyata dari 38 kabupaten kota menyimpan potensi yang luar biasa. Mulai dari sektor hasil pertaniannya, perkebunannya, tekstil atau garmennya, fashionnya, maupun digital teknologinya. Kalau Mbak Emil mungkin pernah lihat ada ojek online namanya Nujek, itu karya pesantren. Nujek. Oh, oh iya, dari mana itu Pak? Dari Pasuruan. Pondok pesantren Al Yasin Pasuruan loh. Oh belum, kayak pulang harus naik Nujek deh. Ojek syariah diawali dari Nujek itu. Jadi artinya bukan hanya pada sektor yang mungkin dikonotasikan pesantren paling ya itu saja. Makanan, minuman. Coba cek Nujek karya pesantren, digital teknologi yang sekarang berkembang, ada marketplace, ada OPOP Mart itu yang di-launching oleh Bukit, itu bikinan anak-anak pesantren. Jadi kita sudah tidak waktunya lagi untuk meminggirkan potensi-potensi pesantren. Kita coba angkat, kita coba publish, dan ini loh pesantren era sekarang yang bukan hanya ahli agama, tapi juga ahli wirausaha. Kalau pilihan produk yang mau dikelola itu tergantung masing-masing ya, maksudnya potensi masing-masing. Saya punya potensi apa nih? Oh, saya ini punya batik nih di daerah kami gitu. Itu yang akan dikembangkan begitu ya? Iya, betul. Jadi bermula dari itu, kita akan angkat produk lokal supaya mereka tidak berpikiran bahan baku diambil dari mana, bahan baku didatangkan dari mana. Ada bahan baku yang sudah siap, ada SDM yang tersedia dan murah karena melibatkan santri dan juga alumni, dan jaringan pemasaran Mbak Emil, kita punya santri, wali santri dan alumni santri ribuan bahkan jutaan. Dan uniknya seorang wali santri kalau yai dawuh insya Allah tawadu. Jadi marketnya sudah ada, gitu ya. Nggak usah bingung masalah market, dijual kepada santri dan lain sebagainya, masyarakat di sekitarnya. Baik, kita harus break sejenak ya Bapak-Bapak, dan kami akan kembali pemirsa usai pariwara berikut ini. Melalui program ini, kami berharap sangat bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Masih ada secercah harapan yang bisa kita raih bersama-sama dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah melalui program pemerintah Provinsi Jawa Timur, OPOP One Pesantren, One Product. Terakhir nih, Pak Gofiri, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada kalangan pondok pesantren terkait dengan program yang satu ini? Ikuti OPOP. Jangan sampai ketinggalan informasi tentang OPOP. Bukan hanya pesantren, masyarakat umum pun juga bisa mengakses produk-produk pesantren. Karena dari pesantren untuk Jawa Timur dan dari pesantren untuk Indonesia. Tentunya ke depan, OPOP ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada siapapun, baik santri, alumni maupun pesantren itu sendiri, untuk belajar wirausaha, menyiapkan dirinya agar ke depan mampu menjadi lembaga dakwah, pengkaderan ulama, dan juga lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Insya Allah, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Ini pun juga sekaligus mentauladani Nabi Muhammad SAW ya, karena beliau seorang entrepreneur juga gitu. Betul ya. Sekali. Baik, Pak Mas Purnomo, silakan, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Iman. Jadi untuk yang terakhir, dengan nafas Jatim bangkit dan cetar, gitu ya. Kita harap OPOP ini semakin cetar. Dengan nafas Jatim bangkit, maka kita berharap OPOP ini bisa berhasil. Keberhasilan bersama, keberhasilan Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda yang selaku Ketua Umum OPOP,
di mana kepedulian Pak Sekda juga luar biasa. Hampir semua produk pondok pesantren termasuk AMDK dan makanan itu semua sudah ada di teman-teman OPD. Jadi produk santri itu sudah, AMDK santri itu sudah ada di Pemprov Jatim dan di beberapa OPD. Semakin banyak teman-teman OPD mengkonsumsi hasil produk pondok pesantren, maka pondok pesantren akan semakin berkembang, maka OPOP pun akan semakin berhasil. Amin. Maka dengan nafas tadi Jatim Bangkit, mari kita sukseskan OPOP ini betul-betul dengan nawaitu yang tulus untuk betul-betul mengembangkan OPOP, sehingga Jawa Timur betul-betul mempunyai produk yang diandalkan melalui OPOP ini. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Purnomo, terima kasih Pak Khofirin, ini luar biasa, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga buat kita semakin optimis memandang masa depan di kala pandemi maupun di depan nanti. Di penghujung acara, saya punya sesuatu yang istimewa khusus untuk beliau berdua dan Anda di rumah. Ada sosok yang istimewa, saya akan panggil, ada Melati Citra yang akan mempersembahkan sebuah puisi untuk kita semua. Assalamualaikum, Citra. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Puisinya tentang apa kalau boleh tahu? Ya, jadi puisi yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu bagaimana para santri ini tidak hanya belajar tentang ilmu agama, melainkan juga berbagai macam keterampilan, sehingga pesantren juga bisa turut melahirkan remaja-remaja Islami yang produktif seperti itu, Mbak. Luar biasa. Baik hadirin dan juga pemirsa, inilah dia sebuah puisi tentang Di Balik Dengung Dzikir. Di balik dengung zikir, dingin sedang menghimpit kala lamat-lamat panggilan Robku berkumandang. Dengkur yang beraturan seketika sirna berganti derap langkah menemui panggilannya. Menjelang siang sampai petang, alunan syahdu namamu terus terdengar. Dilantunkan dari tulus hati para santri. Tak sekedar mengenyangkan rohani, tapi akal turut kami isi. Sebab di balik kain penutup kepala yang kami ulurkan, ada asa yang berkobaran. Sebab di balik sorban yang kami bebatkan, ada cita-cita yang tak bisa dipadamkan. Hei, kaum sarungan, begitu panggilmu pada kami. Langit dikejar, bumi diabaikan. Itu kan katamu. Menjelang siang sampai petang, di antara gemuruh petir, sembari gaungkan puja-puji pada kekasihnya, pena kami terus bergerak. Tak hanya mengukir kaligrafi, pena kami turut mengukir prestasi. Menjelang siang sampai petang, di antara bait-bait zikir, bukan sekadar memilin untayan tasbih, tangan kami terampil jua memilin tali temali. Dan jangan lagi dikata langit dikejar, bumi ditinggal. Sebab kini dengan lantang digemakan, kreasi tiada henti, santri berdikari.
Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Opop. Siapa bilang santri tak berdikari? Kamu harus tahu, pesantrenpreneur itu yang ku mau. Kaya alam negeriku, kembalikan kejayaan ekonomi bangsaku. 3 pilar kita untuk maju dan jaya.